tidak dapat mengurus dokumen kependudukan. Oleh karena itu, kita berharap masyarakat termotivasi untuk mengurus dokumen kependudukan semua yang dibutuhkan tanpa menunggu kapan itu digunakan. Jadi jangan pada saat mau sakit baru ngurus KTP supaya bisa BPJS, tapi semua dokumen tersebut diurus sesuai dengan kebutuhan yang sudah wajib dimiliki. Seorang anak harus punya akte kelahiran, punya KIA, dan masuk ke dalam kartu keluarga. Jadi jangan mengurus akte ketika mau masuk sekolah, tapi uruslah semenjak dia lahir dan itu merupakan hak dia yang harus dia dapatkan. Dan berbagai inovasi yang lainnya akan terus dan sedang kita lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Emi tadi, ada nomor layanan di setiap Dukcapil. Masyarakat pada masa pandemik ini sebenarnya kita larang datang ke Dukcapil. Kita berusaha untuk melarang, tapi kadang-kadang masyarakat karena tidak puas harus datang juga. Tapi kita terus berusaha, mereka cukup menghubungi nomor-nomor online yang kita sediakan, cukup dengan memfoto persyaratannya, kirim dengan WA, Dukcapil akan memproses, kemudian nanti akan dikirimkan ke email dia. Kalau bukan KTP dan KIA, itu bisa di-print dimanapun. Karena sekarang dengan ada barcode tanda tangan elektronik oleh kepala dinas sekarang, maka dia tidak perlu security printing, cukup di kertas A4 80 gram, bisa di-print dimanapun. Malah sekarang kantor desa sebenarnya punya printer semua. Oke, artinya juga sangat mudah, sangat memudahkan. Mudah sekali gitu ya. sekarang, sangat dimudahkan. Oke, baik. Bu Emi ini bicara inovasi, banyak hal juga yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh. Mungkin bisa disampaikan inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh, Bu, terkait dengan memudahkan pelayanan administrasi kependudukan ini. Ya, memang kita tugas kita emang untuk membahagiakan masyarakat. Nah, sehingga untuk membahagiakan masyarakat itu kita harus punya ide-ide kreatif supaya masyarakat kita dalam menerima dokumen kependudukan itu dia lebih mudah, cepat, dan juga murah karena gratis. Betul. Ya, bukan murah, gratis gitu ya. Nah, jadi kita ada antrian online. Jadi untuk masyarakat itu ada antrian online, dia kalau mau datang itu bisa menentukan jadwal sendiri. Nah, itu dimulai jadi itu. Nanti dia akan berintegrasi dengan sistem antrian di Disdukcapil. Sehingga misalnya dia punya waktu jam 10, dia datang 15 menit sebelumnya, jadi nggak perlu, efektif sekali ya kan. Nah, itu salah satu. Kemudian kita juga ada akte kelahiran online. Nah, itu yang berbasis online. Jadi dari rumah dia bisa mengirimkan persyaratannya, misalnya akte kelahiran harus ada buku nikah orang tuanya, kemudian kartu keluarga orang tuanya, KTP, itu difoto saja, 2 orang saksi, kemudian dari rumah sakit ya surat kelahiran. Nanti kita ya akan proses dan kita kirimkan melalui email, bisa di-print dari rumah sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak. Artinya tidak harus datang lagi ke kantor sama sekali? Tidak harus. Nah, tapi itu masyarakat kita, makanya ini mungkin kita edukasikan, masih senang untuk datang gitu, melihat atau datang bicara seperti itu. Apalagi di era pandemi, kita memang banyak sekali inovasi-inovasi kita. Seperti kita sudah melahirkan aplikasi berbasis Android, namanya aplikasi Sekejap, semua kerja cepat gitu kan, siap gitu. Jadi itu download aja di Play Store-nya, nanti dari situ tinggal di-upload aja, di foto saja persyaratannya, kita ya akan proses. Jadi Anda di rumah, kami yang bekerja itu benar-benar bisa kita terapkan. Itu semua dokumen kependudukan bisa melalui aplikasi? Semua, kecuali ya itulah KTP, kalau ada KTP kan harus ada itu KTP. Tapi kalau yang lain, akte kelahiran, akte kematian, pindah datang, semuanya seperti itu bisa. Kemudian kita juga ada akte kematian online juga ada. Kemudian kita ada pelayanan langsung jadi. Jadi kalau misalnya kita SOP kita 1 hari selesai. Kalau pelangi langsung tunggu di tempat. Jadi kita datang ke kampung, kita bawa alat, kita bawa semua petugas yang terkait, bisa langsung nunggu, langsung jadi ya. Itu juga salah satu inovasi untuk supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang. Oke, nah respon masyarakat sendiri seperti apa Bu dengan adanya inovasi-inovasi seperti yang Bu sampaikan tadi? Ya, alhamdulillah responnya sangat senang masyarakat gitu ya. Dan mereka istilahnya mengapresiasi begitu mudah gitu ya, sangat mudah. Yang penting syaratnya ada. Jadi kita bukan tanpa persyaratan juga banyak sudah disederhanakan ya dengan peraturan pemerintah ya, seperti RT RW tidak perlu pengantar RT RW untuk pindah datang ya. Kemudian juga persyaratan-persyaratan seperti tadi ada SPTJM, dan masyarakat dengan adanya download itu di Play Store Sekejap, inovasi kami terbaru di 2020 pas kita launching di masa pandemi. Nah itulah masyarakat langsung antusias memanfaatkan
inovasi itu. Oke, karena sesuai dengan namanya Bu ya, bisa mengurus dokumen kependudukan dengan waktu yang cepat, sekejap begitu ya? Sekejap, langsung dia kirim, kita verifikasi, print dari rumah, jadi. Oke, Pak Syarbaini, ini kan dalam situasi pandemi COVID-19 ini tentunya kan juga menjadi kendala sendiri begitu ya, banyak sekali terdampak dengan adanya pandemi ini, apakah mungkin juga termasuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Tapi sebelum menjawab, nanti ditahan dulu Pak Syarbaini dan juga Bu Emi, kita akan break sejenak lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Renggut Tanyo akan segera kembali. Penyebaran virus corona bisa dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin ada dalam keseharian kita yang tidak kita sadari. Gagang pintu, alat makan Anda saat menggunakan eskalator, tombol lift, keyboard dan juga gadget. Berjabat tangan, dengan memahami tempat rawan penyebarannya, kita bisa mencegah penularannya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Renggut Tanyo. Kita masih bersama dengan Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Pak T. Syarbaini, dan juga Kepala Disduk Capil Kota Banda Aceh, ada Ibu Emila Sofyana. Pak Syarbaini dan juga Bu Emil, kita tahu bahwa memang pandemi COVID-19 ini telah berdampak terhadap semua lini begitu ya. Mungkin juga termasuk di bidang administrasi kependudukan juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Lantas kemudian apa upaya yang dilakukan oleh DRKA mungkin untuk memastikan bahwa meskipun saat ini masih sedang pandemi, tetapi pelayanan terhadap kependudukan ini tetap berjalan seperti biasanya ataupun juga sesuai dengan harapan? Ya, tahun 2021 kami memperbanyak sosialisasi. Kami membuat banyak baliho yang menghimbau dan mengajak masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dengan mendatangi atau menggunakan fasilitas online yang ada di semua dukcapil yang ada. Kemudian kami juga berusaha mengantisipasi ketersediaan belangko, terutama bagi teman-teman di dukcapil, jangan sampai belangko KTP itu habis atau terputus. Sehingga kita memastikan bahwa tidak ada dukcapil kabupaten kota yang kehabisan belangko KTP. Kemudian juga kita juga sekarang sudah mulai membantu teman-teman kabupaten kota untuk melakukan jemput bola. Tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita sudah punya mobil layanan sekarang, kita punya mobil enrollment. Jadi kita bisa membantu jika ada teman-teman kabupaten kota ingin datang ke wilayah terpencil atau wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten yang mungkin mobil enrollment-nya tidak mencukupi, kita bisa drop dari provinsi sekarang. Baru-baru ini kita selesai di Aceh Utara dan Aceh Tamiang untuk mendatangi daerah-daerah yang cukup jauh dari ibu kota sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor dukcapil. Ini juga bagian dari untuk memudahkan akses dan membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen tanpa harus beranjak pergi dari desanya. Jadi dengan kita datangkan ke situ, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan, masyarakatnya membutuhkan dokumen, kita rekam dan kita cetak di tempat. Jadi dia tidak perlu datang. Tentu ini perlu sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa kita akan datang bersama dengan tim Dukcapil sehingga mereka tahu bahwa ada proses rekam dan cetak dokumen kependudukan, sehingga dia tidak bertanya-tanya ada apa kedatangan kita, sehingga ketika kita datang kita bisa langsung menghimpun kebutuhan dokumen dari masyarakat. Dan sekarang tatap muka sekolah sudah mulai. Ya, kami menghimbau sekarang Dukcapil untuk meminta kebijakan sekolah untuk akte dan KIA tanpa harus mendatangkan anaknya ke Dukcapil, cukup memberikan persyaratannya saja, persyaratan dibutuhkan, misalkan buku nikah orang tuanya, kalau untuk KIA kakaknya mungkin, dan sebagai persyaratan itu nanti dijemput oleh Dukcapil, dibawa ke Dukcapil, setelah jadi dibawa lagi ke sekolah, nanti sekolah yang membagikannya ke
anak-anaknya. Jadi anak-anak itu tidak perlu datang ke Dukcapil, orang tua tidak perlu datang ke Dukcapil, cukup tunggu di sekolah dan tidak perlu berkumpul di sekolah karena berkasnya aja yang dikumpul oleh kepala sekolah. Setelah itu dijemput oleh Dukcapil, kemudian dokumennya diberikan kepala sekolah untuk dibagikan kembali kepada anak-anak. Artinya proses pelayanan kependudukan ini tetap berjalan meskipun Ya, pandemi. kita tidak pernah dan tidak boleh tutup kantor. Apapun alasannya, kita tidak boleh meninggalkan layanan kepada masyarakat. Karena itu kebutuhan dokumen dasar yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat. Sehingga banyak Dukcapil juga pada hari libur juga itu membuka layanan. Belum lagi dengan melakukan jemput bola ke pesantren, ke sekolah maupun ke komunitas-komunitas, tetapi layanan di kantor juga kadang-kadang hari libur juga tetap buka bagi warga yang membutuhkan, yang mungkin pada hari-hari kerja dia harus ke kantor, tidak bisa ke Dukcapil, maka pada hari libur dia melakukan untuk datang ke Dukcapil. Tapi sebenarnya kalau dia memanfaatkan fasilitas online, setiap saat Dukcapil tetap melayani warga. Oke, berarti luar biasa komitmen daripada petugas di Dukcapil Pak ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu. Nah Bu Emil mungkin bisa disampaikan juga terkait bagaimana kemudian ini kan pelayanannya di kabupaten kota begitu ya. Mungkin perlindungan kepada petugas sendiri, kita tahu bahwa di masa pandemi ini kan juga rentan begitu terpapar COVID-19 terutama dalam hal bidang pelayanan publik seperti di Dukcapil ini Bu. Iya, memang itu kita dalam masa pandemi itu tantangan tersendiri ya gitu. Memang kita yang datang itu mungkin orang memang sakit mau merekam KTP ya. Kita dengan pegawai semuanya di samping kita mengedukasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, seperti tetap pakai masker, jaga jarak, jauh kerumunan. Kita beri vitamin juga. Kami dari Dukcapil Kota Banda Aceh pada semua pegawai kita berikan vitamin ya. Itu satu untuk meningkatkan imunitasnya ya. Jadi kemudian juga kita sudah menyediakan untuk front office sudah kita pasang itu kaca mika. Jadi kalau dulu kontaknya langsung berbicara langsung tatap muka, tapi sekarang sudah ada pembatas seperti itu. Dan juga kita menyediakan sarung tangan, kemudian juga cek suhu tubuh itu tetap. Kita juga ada klinik ya, jadi itu kepada petugas kita ya kita menjaga memberikan pemahaman untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau emang udah sakit kita suruh istirahat. Kalau penerapannya selama ini gimana Bu? Sudah berjalan alhamdulillah. Jadi kita selalu, saya juga memantau gitu petugas, kok kira-kira udah lesu, sakit, silakan istirahat. Kita berikan keleluasaan seperti itu supaya memang di masa pandemi ini kita harus betul-betul menjaga kesehatan di samping memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti kita turun ke lapangan, jemput bola itu, atau kadang-kadang kita ada orang sakit uzur, orang sakit yang tidak bisa bangun, kita turun ke rumah-rumah, juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah seperti itu karena kita lakukan, tetap kemudian. Iya, apalagi kita mendorong masyarakat untuk melakukan pelayanan secara online. Begitu banyak nomor telepon yang udah kita sediakan ya, jadi untuk bidang kependudukan, bidang pencatatan sipil, mau update data ya supaya connect. Itu bisa melalui WhatsApp sekarang, jadi boleh melalui WhatsApp kirim semuanya dokumen sehingga kita verifikasi, pegawai saya memverifikasi, kami tanda tangan, masyarakat menerima notifikasi di rumah untuk mengeprint. Mungkin bisa disampaikan Bu nomor pengaduan? Iya, ini ada banyak sekali nomor pengaduan yang sudah kita publish, boleh dilihat nanti di website Dukcapil Banda Aceh. Kita ada 4 nomor layanan WhatsApp, ini layanan kependudukan, misalnya mau bertanya tentang KTP, KIA, KK, surat keterangan pindah, 0895 338 331 411. Itu yang untuk kependudukan. Kemudian untuk layanan pencatatan sipil, itu boleh juga mau mengajukan akte kelahiran, akte kematian, perkawinan, perceraian non-muslim, itu 0895 338 331 412. Kemudian ada layanan aktif update NIK dan KK. Nah ini yang paling sering, misalnya mau BPJS-nya belum connect atau dia mau ke paspor, mau buat SIM, itu silakan diajukan ke nomor 0895 338 331 409. Dan untuk informasi pengaduan mungkin mau menelpon, mau nanya apakah udah selesai ataupun ada kadang-kadang tidak connect gitu, misalnya ada sistem yang harus diperbaiki. 0811 68 15 919. Oke baik, nah itu layanan interaktif Bu ya, artinya ketika ada masyarakat yang ingin bertanya akan langsung direspon oleh adminnya begitu ya. Oke baik. Silakan nanti dicoba untuk kesini. Di samping nanti di download aplikasi Sekejap itu lebih
bisa langsung gitu melalui handphone. Oke, baik. Terakhir Pak Kadis mungkin bisa disampaikan terkait dengan target selanjutnya apa kira-kira akan dilakukan oleh DRKA, apalagi dalam waktu dekat ini DRK juga akan menggelar rakor kependudukan, Pak ya? Ya, kita ingin memastikan bahwa kita mempunyai pemahaman yang sama dengan semua pemangku kepentingan di Aceh tentang pentingnya dokumen kependudukan, terutama pada Disdukcapil, agar lebih termotivasi untuk bisa melakukan jemput bola dan memfasilitasi warga untuk